Shalom, dalam berbagai kesaksian tentang neraka yang sering kita dengarkan dari orang-orang yang mengklaim dirinya pernah dibawa ke neraka, ada beberapa kesaksian yang mengatakan bahwa iblis itu berkuasa di neraka dan iblis yang menyiksa jiwa-jiwa yang ada di neraka. Nah, apakah kesaksian tersebut alkitabiah? Saya bisa katakan kesaksian tersebut tidak alkitabiah. Kenapa? Karena Alkitab menulis bahwa iblis pun dihukum di dalam neraka. Di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10 dikatakan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi menurut Alkitab, iblis sama sekali tidak mempunyai hak untuk menyiksa di neraka. Karena iblis pun ikut dihukum bersama-sama orang-orang berdosa yang sudah disesatkan mereka. Kalau begitu, siapa yang menghukum jiwa di neraka? Mari kita lihat petunjuk di dalam Alkitab yang bisa menjawab pertanyaan itu. Ada sebuah kisah tentang orang kaya yang sombong dan Lazarus yang miskin. Di Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Kisah ini menggambarkan penderitaan orang kaya yang sombong tersebut di Hades. Siapakah yang menyiksanya? Jawabannya ada pada ayat yang ke-24. Lukas 19 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Alkitab menulis bahwa yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka bukan iblis ataupun malaikat Tuhan, melainkan api yang kekal. Jadi, jika Anda mendengar kesaksian banyak orang tentang neraka yang menyatakan bahwa mereka melihat iblis menyiksa jiwa-jiwa di neraka, sungguh amat sangat meragukan karena tidak alkitabiah. Alkitab menulis bahwa yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka yaitu nyala api kekal. Malaikat Tuhan disebutkan akan disuruh mengumpulkan mereka yang menyesatkan tersebut. Namun tidak ditulis malaikat Tuhan menghukum mereka. Kita bisa lihat di dalam Matius pasal 13 ayat 40 sampai 41. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api. Demikian juga pada akhir zaman, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Malaikat Tuhan bertugas untuk mencampakkan jiwa-jiwa yang berdosa ke dalam neraka. Namun tidak dituliskan bahwa merekalah yang menghukum jiwa di neraka. Sebab Alkitab berulang kali menuliskan bahwa yang menyiksa jiwa-jiwa di neraka adalah nyala api kekal. Kita bisa lihat di dalam Wahyu pasal 20 ayat 10, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Yudas pasal 1 ayat 7, sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Matius 13 ayat 49 sampai 50. Demikianlah juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Lalu dalam Lukas 16 ayat 24. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihlah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Jadi Bapak Ibu Saudara, bisa kita ketahui bahwa yang menyiksa jiwa-jiwa berdosa di neraka itu bukan iblis, tetapi nyala api kekal. Iblis ikut dihukum dan turut dihukum di dalam api kekal neraka itu. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.